Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, ciptakan suasana aman dan nyaman saat mudik lebaran. Aparat kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan jasa penitipan kendaraan gratis. Tidak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 juga bisa dititipkan hingga 7 hari setelah lebaran. Masyarakat Kota Sidoarjo yang akan mudik ke daerah asal di luar Kota Sidoarjo kini tidak perlu khawatir meninggalkan kendaraannya di rumah. Seiring mulai libur aktivitas sekolah dan jelang mudik lebaran, aparat kepolisian Sidoarjo membuka layanan jasa penitipan kendaraan gratis sebelum dan sesudah lebaran. Tidak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 juga bisa dititipkan di halaman parkir Mapolresta Sidoarjo selama ditinggal mudik lebaran. Selain gratis, keamanan kendaraan yang dititipkan juga dijamin karena akan dijaga selama 24 jam oleh anggota kepolisian yang siaga di lokasi penitipan. Untuk menggunakan jasa penitipan kendaraan gratis ini, masyarakat hanya diminta menunjukkan dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM serta fotokopi KTP pemilik kendaraan. Jadi nanti ada pengamanan melalui kegiatan patroli, kemudian kita juga menyiapkan tempat untuk penitipan barang nanti masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan mudik apabila akan menitipkan kendaraannya, nanti disiapkan fasilitas yang ada di Polresta Sidoarjo. Selain membuka jasa penitipan kendaraan gratis, Polresta Sidoarjo juga membuka layanan online bagi masyarakat yang memiliki masalah saat momen mudik lebaran dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas setiap harinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, petugas unit pengelola penguji kendaraan bermotor atau UPPKB Dinas Perhubungan mengecek kondisi bus secara keseluruhan di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta. Hasilnya pemirsa ditemukan 4 unit bus dengan tujuan Pulau Jawa yang tak layak beroperasi. Ramcek dilakukan terhadap 16 unit bus, di mana petugas menemukan banyak bus yang tidak melengkapi standar kelayakan jalan, seperti tidak adanya sabuk pengaman, kursi penumpang yang tidak sesuai, pintu darurat yang tertutup, tidak memiliki pemecah kaca maupun apar, hingga pelanggaran berat, yaitu kaca depan mobil yang retak hingga penggunaan ban vulkanisir. Penggunaan ban vulkanisir ini ditemukan di 4 unit bus dengan tujuan Pulau Jawa. Keempat bus ini pun dilarang beroperasi karena dianggap memiliki ban tipis dan mudah tergelincir. Ramcek sendiri akan terus dilakukan secara berkala sejak H-10 hingga H+10 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemirsa, seminggu jelang Lebaran, ribuan pemudik telah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara Pelabuhan Gilimanuk, Bali mulai dipadati kendaraan pemudik yang hendak keluar Bali. Pemudik harus mengantri berjam-jam untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Dengan menggunakan KM Pantokrator, sebanyak 1.500 pemudik tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Penumpang kapal ini berasal dari Malaysia dan Kalimantan yang akan mudik ke kampung halamannya di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kantor Kesiapan Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Parepare mencatat, hingga hari ini sudah ada 11.000 pemudik yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Kepadatan pemudik juga terlihat di Pelabuhan Gilimanuk, Bali sejak Senin pagi. Para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 harus bersabar untuk bisa masuk ke pelabuhan. Meski sudah sampai di area Pelabuhan Gilimanuk sejak dini hari, menurut para pemudik mereka tetap harus mengantri beberapa jam untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Ini sudah jam berapa nyampe di pelabuhan tadi? Sudah jam berapa ya? Mulai jam 6, setengah 6 tadi. Setengah 6. Tadi di perjalanan gimana, Pak? Macet.
Macet. Meski kendaraan roda 4 harus mengantri berjam-jam, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur sepeda motor, terutama di depan loket tiket. Pengendara sepeda motor hanya tertahan di dalam pelabuhan saat menunggu proses bongkar muat kapal. Diprediksi, puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri akan terjadi pekan ini. Dari Jembrana, Bali dan Parepare, Sulawesi Selatan, tim iNews melaporkan. Jelang Lebaran, pemirsa, volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Surabaya Gempol arah Surabaya menuju Malang maupun Pasuruan mulai mengalami peningkatan. Sementara meski pembatas operasional kendaraan besar dan barang diberlakukan per hari Senin 24 Maret, namun hingga saat ini masih banyak yang melintas. Kondisi arus kendaraan yang melintas di kawasan tol Surabaya Gempol arah Surabaya menuju Malang dan Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara meski pemberlakuan pembatasan operasional kendaraan besar dan barang mulai diberlakukan per tanggal 24 Maret ini, namun hingga saat ini masih banyak kendaraan besar yang melintas. Sejumlah dump truk pengangkut tanah dan pasir masih tampak melintas di gerbang tol Sidoarjo dua arah Malang dan Pasuruan, sehingga menambah kepadatan arus di pintu gerbang tol Sidoarjo 2. Untuk memperlancar arus di sekitar gerbang tol, petugas jasa marga diterjunkan untuk mengatur arus di pintu masuk gerbang tol agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Selain itu, pihak jasa marga juga melakukan pengecekan mesin tap pembayaran kartu elektronik di setiap gerbang tol. Untuk seluruh mesin yang ada di gerbang tol sudah dilakukan asesmen, sudah dilakukan evaluasi, dan pada periode arus mudik dan arus lebaran ini dalam periode Idul Fitri ya tahun 2025 kami pastikan semua dapat digunakan secara 100%, pengoperasiannya 100%. Jadi kami usahakan itu semua untuk dapat melayani seluruh pengguna jalan agar perjalanannya aman, lancar dan juga nyaman. Diharapkan seluruh mesin tap dalam kondisi aman sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, pemirsa, stasiun Pasar Senen sudah mulai dipadati pemudik. Kereta api masih jadi moda transportasi pilihan utama untuk pemudik. Kepadatan pemudik mulai terjadi di stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah penumpang memilih mudik lebih awal sebelum periode cuti bersama Lebaran untuk menghindari keramaian pemudik dan kenaikan harga tiket kereta. Sebanyak lebih dari 17.000 penumpang diberangkatkan hari ini melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemudik sepeda motor tujuan Pulau Sumatera di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terus bertambah. Sejumlah pemudik mengaku sempat salah arah hingga ke Merak karena tidak mengetahui informasi pengalihan. Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mengalir berdatangan dan mengisi kantong parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan ya? Belum tahu, katanya sih kalau lihat-lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, tapi ternyata dimajuin ya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pantauan mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman yang berada di gerbang tol Palimanan dan ada rekan Indra Setia di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Nata Arman terlebih dahulu. Nata, seperti apa kepadatan di gerbang tol di sana? Apakah sudah diterapkan sistem lalu lintas pada malam hari ini?
Baik, selamat malam Ayah dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas pada malam hari ini, terutama di X gerbang tol Palimanan Kanci, kilometer 188, yang mana pada saat ini berdasarkan pantauan kami sejak tadi siang sampai dengan malam hari ini belum ada terjadi kepadatan arus lalu lintas, baik yang mengarah ke arah Jawa maupun yang mengarah ke arah Jakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari pihak polisi yang kami terima tadi sempat mengatakan bahwa memang meskipun saat ini masih terbilang ramai lancar, namun untuk volume kendaraan yang mengarah ke arah Jawa ini 2 hari terakhir lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kemudian juga dapat kami sampaikan nantinya ketika mulai ada peningkatan volume kendaraan yang mulai berlebih seperti itu, maka nantinya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan juga terkait dengan rekayasa arus lalu lintas. Namun masih bersifat situasional melihat kondisi di lapangan nanti seperti apa. Kemudian yang bisa saya sampaikan juga, meskipun saat ini gerbang tol Palimanan sudah dihancurkan pada bulan Desember 2024 yang lalu, saat ini 2 lajur ini menjadi jalur pacu yang tentunya kendaraan-kendaraan yang biasanya ketika masih ada gerbang tol Palimanan meskipun sistem transaksinya lost transaction, namun ini bisa menjadi penghambatan karena di sini tersedia ada 2 jalur dengan masing-masing jalur ini memiliki 6 lajur. Sehingga ketika kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah ini sempat ada kepadatan ataupun antrian kendaraan untuk mencari aman untuk bisa melaju ke lajur yang ada 2 di sisi kanan. Namun setelah dilakukan penghancuran ataupun dirubuhkan seperti itu sehingga tidak ada lagi gerbang tol di sini, kemudian ini menjadi menjadi 2 lajur yang tentunya ini tidak ada hambatan, justru berpotensi terjadi kecelakaan karena ini menjadi lajur pacu yang mana kendaraan-kendaraan memacu kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian juga ada beberapa titik yang menjadi lokasi krusial terkait dengan banyaknya titik-titik kemacetan yang terjadi karena memang di sini ada di kilometer 208 ada rest area, tentunya tidak terlalu besar. Kemudian ketika pukul 4 sampai dengan pukul 5 banyaknya masyarakat yang ingin berbuka puasa sehingga banyaknya kendaraan-kendaraan juga yang mengantri untuk masuk ke rest area sehingga mengekor bahkan hingga berkilometer. Namun tentunya sudah disiapkan juga berbagai kesiapan dari pihak kepolisian untuk mengurai terjadinya kemacetan serupa. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Ayah. Baik, dari gerbang tol Palimanan kita beralih ke Pelabuhan Merak. Ada rekan Indra Setia di sana. Indra, selamat malam. Seperti apa keramaian di sana? Apakah sudah ada antrian masuk ke Pelabuhan Merak? Baik, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Diketahui bahwa semakin malam ini semakin ramai di Pelabuhan Merak, eksekutif Pelabuhan Merak ini Ayah dan juga pemirsa. Diketahui tempat saya melaporkan saat ini merupakan awalnya ini Pelabuhan Merak eksekutif, yang mana namun ASDP memberikan kebijakan bagi masyarakat dalam periode arus mudik pada kali ini, tahun ini diberlakukan untuk jalur semuanya reguler Ayah dan juga pemirsa, yang mana jalur ini biasanya dibanderol dengan harga 700.000, namun hingga pada tahun ini hanya berlaku dengan harga reguler dengan harga Rp400.000. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Anda bisa lihat antrian sudah mengular 100 meter ke belakang, yang mana ini tadi mereka menunggu selama 2 jam lamanya menunggu kapal sandar sebelum mereka akan diangkut menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung, Ayah. Dan diketahui bahwa memang masyarakat ini lebih memilih kegiatan bermudik pada malam hari lantaran untuk menghindari cuaca pada siang hari di bulan Ramadan ini, Ayah. Dan sementara mereka pulang lebih awal ini lantaran untuk menghindari kepadatan yang mana nantinya SDP akan memprediksi bahwa puncak arus mudik di Pelabuhan Merak sendiri akan berlangsung di 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 maksud kami, yang mana Anda bisa saksikan bahwa nantinya pihak SDP akan menambahkan jumlah kapal yang sebelumnya setiap harinya akan berlaku 40 kapal yang akan beroperasi menuju Bakauheni Lampung, yang mana nantinya akan ditambahkan menjadi 50 dan hingga 50 lebih ketika sifatnya situasional, sehingga nantinya juga pihak kepolisian dengan stakeholder terkait juga nantinya akan bersiaga di area ini dan nantinya akan memberlakukan sistem ganjil genap Ayah dan juga pemirsa ketika adanya kepadatan di area ini. Dan dapat ketahui juga bahwa Ayah dan juga pemirsa dan sifatnya ini situasional, yang mana nantinya sembari menunggu kondisi terkini, namun hingga sampai saat ini di Pelabuhan Merak masih terpantau kondusif, yang mana masih kepadatan yang cukup kondusif, teratur dan tidak ada antrian yang cukup lama. Dan rata-rata mereka hanya menunggu 1 jam hingga 2 jam lamanya sebelum mereka menaiki kapal feri dan menuju Bakauheni
Lampung. Begitu Ayah dan juga pemirsa, dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat. Demikian Ayah. Baik, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Nata yang sudah melaporkan langsung seperti apa situasi arus mudik pada malam hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh Israel serang rumah sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza Selatan. 5 orang meninggal dunia termasuk seorang pemimpin Hamas. Informasi mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di AINews Malam.